كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling pertama puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat hidayahnya sehingga Allah masih gerakkan jiwa dan raga kita untuk berhadir pada malam yang mulia ini di majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah yang mulia Sayyidina Muhammad, kepada istri beliau, keluarga, dan kepada para sahabat serta siapapun yang mengikuti beliau hingga kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini beberapa kitab yang dikirim dari markas Inayah dari Saudi, dan insyaallah kita akan bagikan kepada jamaah yang mungkin nanti kita akan ajukan pertanyaan di ujung kajian. Jadi mohon diperhatikan kajian kita malam hari ini. Judul kitabnya Serial Dasar-Dasar Islam, yang disusun oleh tim ilmiah dari markas Inayah. Semoga buku atau kitab ini menjadi memberikan manfaat yang besar bagi kita dalam memahami dasar-dasar keislaman kita, baik perkara akidah maupun fikih maupun akhlak. Nanti akan dijelaskan dengan cara yang sederhana insyaallah. Baik, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita malam hari ini mungkin salah satu pertanyaan yang muncul di setiap kita. Mungkin setiap kitanya pernah bertanya-tanya paken. Paken ku. Judul kita malam hari ini ialah berkaitan dengan bagaimana khilaf itu muncul dan bagaimana cara kita menanggapinya. Kibancara druk khilafnya, kibancara na khilaf di antara para ulama, kibancara na timbul madhabnya pendapat ini dan pendapat itu, sedangkan semua sumber kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya sumber ini sama, kok bisa beda-beda? Kemudian timbul pertanyaan lain, kok bisa khilaf itu muncul? Karena mungkin udip di zaman ini membuat kita bingung. Kita kalian cukup banyak perselisihan di antara kaum muslimin itu sendiri dalam perkara, terlebih banyak perkara fikih. Meskipun ada beberapa hal yang juga ada perselisihan dalam perkara akidah. Namun kenapa itu bisa muncul? Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya mungkin karena ada cerita yang menarik. Di suatu malam ketika salat Isya, buru-buru ingin pulang, namun ternyata setelah itu jamaah kita geheulun menanyakan tentang satu hal yang mungkin gekalan ustaz-ustaz yang seolah-olah ataupun orang ustaz yang mengaku ustaz sunnah mempraktekannya, gepelaku sibuknya. Tapi tiba-tiba ustaz ataupun syekh yang sunnah hasid yang lain mengatakan itu bid'ah. Sehingga bingung, nyo bid'ah atau ke? Sehingga kita yang maklum, nyo bid'ah atau ke ustaz? Maka lo cukup gembira dengan pertanyaan lagian membuktikan bahwasanya masih ada di antara kita yang masih cinta akan ilmu dan ingin tahu apa sebenarnya hal yang benar di antara yang diperselisihkan oleh para ulama tersebut. Sehingga kita perhatikan ternyata sama-sama ulama-ulama sunnah, yang satu mengatakan A, yang satu juga mengatakan B. Lantas bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana khilaf itu muncul? Kaum muslimin sedang jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala.
perselisihan di antara umat manusia atau kaum muslimin secara khusus, tentunya ini merupakan sunnatullah, karena manusia tidak mungkin bisa bersatu di atas satu pendapat. Karena menyonatakan menurut peribahasa, rambut boleh sama hitam, pikiran itu pasti beda, karena mungkin sama. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 118, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jika seandainya Allah ingin, jika seandainya Allah berkehendak, ya Allah perleh, maka pasti Allah mampu menjadikan seluruh manusia itu di atas satu umat, satu pemahaman, hana agama Kristen, hana agama Yahudi, semuanya di atas satu pemahaman. Wala yazaluna mukhtalifin, namun manusia tetap saja berselisih. Itu sunnatullah. Ya. Namun yang penting bukan perselisihan tersebut lantas bagaimana kita ingin menanggapi atau cara kita menanggapi perselisihan tersebut. Kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mandung katanya tepu. Semua kita tahu perjalanan syariat kita. Syariat katanya tentunya syariat Islam ini datang dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang membawa wahyu firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis dari beliau yang Allah perintahkan beliau untuk mengucapkannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sungguh Rasulullah tidak mungkin berkata-kata dengan hawa nafsunya, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka takalan pajan pun timbul khilafnya. Kira-kira bak masa Rasulullah nak khilaf? Nah, Rasul di antara para sahabat, Rasulullah memberitahukan tentang satu ilmu, tentang satu hukum, perkara salat, perkara khamar, atau perkara ajak masjid. Apakah nak khilaf di antara para sahabat? Nak khilaf? Tidak ada khilaf di antara mereka. Berarti khilaf belum dihina. Berarti belum teruk khilaf. Pajar pun teruk khilaf. Ternyata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada khilaf. Karena pemutus perkara sudah ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyona perselisihan di antara para sahabat langsung kebegah nyo betul ya salah. Jadi hana istilah di berlarut-larut dia dalam kekhilafan ataupun perselisihan. Sehingga mungkin pernah saya ceritakan kisah Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, yang diceritakan oleh anak beliau Abdullah bin Zubair dengan saudara beliau tentang perkara kebun. Jadi Abdullah bin Zubairnya nah kebun agak manyang bacut, sedangkan saudara Goyan agak miyu bacut. Nah belang manyang, nah belang miyu. Sehingga ketika datang air tentunya troi pun bak kebun Zubair bin Awam ini. Sehingga saudaranya mengatakan, wahai Zubair, lepaskan airnya. Baik ni turn ile ro ni bah ile yang belang long atau yang lampu long ju. Sehingga Zubair mengatakan, ini hak saya. Lo pakai ilem yang kalian lo pakai baru lo pulih ke ro ni. Sehingga mereka berselisih. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Rasulullah membenarkan Zubair bin Awam. Sehingga sahabat Ansari ini mengatakan, angkana ibna ammati. Wahai Rasulullah, punya gara-gara goyan anik miwaro ni. Bahasa katanya mungkin na urang kampung Budawa, kerja apa ke si? Pak si A nya betul itu kan. Man saudara ro betul gonya. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah mengatakan sungguh mereka tidak dikatakan beriman, hana iman. Seperti masanya sahabatnya hana kena iman urungnya sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim pada perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidak mendapati kesukaran dalam jiwa mereka. Hana hek keterima ku yang Rasul langsung sami'na wa ata'na. Sehingga para sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka ada masalah sesuatu, nah perkara yang hana mufhum langsung tanya kepada Rasulullah, langsung lebih jawaban selesai. Jadi hana istilah dua buah kubu lahir, sehingga nanti mendawa-dawa sampai hana ujungnya. Kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada masa Rasulullah khilaf berkaitan dengan masalah fikih itu belum ada. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendidik para sahabat cara bermuamalah dengan khilaf.
Karena Rasulullah tahu manusia ketika ditinggalkan tanpa wahyu pasti mereka akan berselisih. Sehingga Rasulullah kagak didik para sahabat, mempersiapkan para sahabat untuk perkara khilafnya kiban urung yang menghadapi jika seandainya terjadi di masa depan. Sehingga menyatakan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku fasayarawna ikhtilafan katsiran, maka sungguh dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Berat nyo pegah A, nyo pegah B, nyo pegah C. Perselisihan yang luar biasa. Ya. Sehingga Rasulullah telah mendidik para sahabat. Kaum muslimin sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dalam kisah perang Ahzab atau perang Khandaq. Tuan padi perang Khandaq. Tuan padi? Kurang wujud tu. 25 Hijriah. Jadi dalam perang Khandaq, jadi Rasulullah berperang pada tahun ke-5 Hijriah itu perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Perang yang gekuh parik antara dua gunung batu di kota Madinah. Jadi kota Madinahnya dilikut kota itu hutan kurma, kebun kurma. Ya, bersamping gedung batu, bersamping gunung batu. Gunung batu yang manyang tak sehingga mentajak renang Sehingga pada masanya orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi itu bersatu. Yahudi Ghatafan dan seterusnya, dan orang musyrikin Mekah semuanya bersatu untuk menghancurkan Islam. Sehingga dikenan menyebabkan perang Khandaq, nama lainnya perang Ahzab. Ahzabnya perang partai aslinya. Partai-partai, berarti kelompok-kelompok bersatu. Sehingga secara jumlah kaum muslimin pasti kalah. Pasti tahu mungkin mau perang lawan Ahzabnya. Sehingga ketika itu Salman Al-Farisi memberikan ide untuk menggali parit antara dua gunung batu tersebut. Yang paritnya menyotakkan menuju hanya di tengah dan kuda hanya lewat. Jinan ke lebar dan dalamnya parit tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika Ahzab itu berkumpul, hanya ke lewati kota Madinah dan para sahabat mandum jaga parit, so yang berak-berak langsung ke panah. Itu perang yang sangat luar biasa sehingga Allah menurunkan angin yang luar biasa, dikirim angin sehingga pasukan Ahzab pun kalah. Jadi lalu ke negara kaum muslimin Allah kirimkan angin. Disebutkan dalam riwayat sampai belangang-belangang pupa oleh angin. Payah gua mandum. Kaum muslimin sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kota Madinah dekat dengan kebun kurma tadi ada satu kelompok Yahudi yang bernama Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah-nya telah sepakat menjalin kerjasama dengan kaum muslimin. Menyodrok Ahzab, kelompok orang musyrikin dan Yahudi lain, kamu hanya tolong urungnya. Dan kamu pih hanya tolong urung draw, tetap hanya buat draw ikut. Hanya urusan dengan kaum muslimin. Ternyata ketika perang Ahzab berlangsung mereka berkhianat. Yahudi mengkhianat tapi. Akhirnya mereka menyelip dari belakang, kita mengarah kota Ralikut, genek cek apakah di kota mentena sisa orang agama atau hana. Jika seandainya para laki-laki semuanya telah pergi, maka mereka ingin menyerang dari belakang. Sehingga kaum muslimin bisa dihabisi. Ternyata ketika datang ke kota Madinah dari belakang, dilihat oleh bibinya Rasulullah yang bernama Sofiyah. Maka bangga kaliannya Sofiyah langsung pakai pakaian perang, berhira agam. Ketika Yahudi yang jenguk dalam satu rumah kaum muslimin langsung ukoh daku oleh Sofiyah geti ulua. Sehingga semua Yahudi langsung kabur. Berarti di kota Madinah manteng liu agam. Singkat cerita, ketika perang Ahzab selesai, maka diceritakanlah kepada Rasulullah ternyata Bani Quraidah telah ingkar janji. Maka Rasulullah SAW sangat murka sekali. Begitu. Maka oleh Rasulullah para sahabat dalam hadis riwayat Muslim, ya, la yusalliyanna ahadul al-'asra illa fi Bani Quraidah. Lih perang Ahzab langsung ikut, nyawa tak berangkat Bani Quraidah, hendak mesti robi, tidak boleh di antara kalian salat asar melainkan di Bani Quraidah. Mesti terpegah berangkat bunga ataupun leho, ikut hanjik mesti robi salat zuhur, salat asar melainkan di tempat Bani Quraidah. Nyan kalimat.
kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan ternyata datanglah waktu asar. Kalau truk Bani Quraidah katruk kita mau wate asar. Sehingga sebagian sahabat ngena urang dakalan sebagian urang ketika ada pegahbah beliau memahami secara teks. Kiban teks begitulah pemahamannya. Sebagian yang lain memahami konteks, maksud dan tujuan dari sebuah perkataan. Ya. Ada orang-orang yang memahami segala sesuatu secara tersurat. Berjelas-jelas dah begahnya. Sebagian yang lain memahami secara tersirat. Sindiran kamu pun. Sehingga sebagian sahabat lahirlah dua kelompok. Ada kelompok yang memahami hadis Nabi ini secara tersurat, teks. Ada sebagian lain memahami secara tersirat, konteks. Orang yang memahami secara tekstual, maka ketika truk wate asa tetap hang sembahyang asa. Bahkan gebegah dari Rasulullah hanjut sembahyang asa kecuali di tempat Bani Quraidah. Sebuah kelompok. Kelompok lain kenemenan maksud Rasulullah. Kata Rasulullah jangan sholat asar melainkan di tempat Bani Quraidah. Maksudnya ialah supaya kita cepat dalam berangkat, berbagah tajak sehingga truk asabah tempat Bani Quraidah. Berbagah gerak kaki truk Bani Quraidah wate asar sehingga mereka solat di jalan. Sebagian sahabat kelompok solat di jalan, sebagian lain solat di Bani Quraidah. Maka disebutkan dalam hadis ini, falam yu'annif wahidan minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Mandua betul. Karena mereka itu berusaha dalam memahami dalil. Berusaha dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun timbul pemahaman yang berbeda. Dan hana di antara orangnya yang niat gak selisih Rasulullah, niatnya semuanya ingin ikut Rasulullah. Namun pemahaman orang tentunya beda-beda. Rasulullah tidak menyalahkan di antara keduanya. Yang salat di jalan betul, yang salat hidup betul. Maka kita katakan tadi Rasulullah mendidik para sahabat untuk bagaimana cara mereka menghadapi jika seandainya khilaf di masa depan itu terjadi. Kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat ya sallallahu alaihi wasallam, tentunya Islam itu dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman serta Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka pada masa sahabatnya, masa khulafaur rasyidin, timbullah hal-hal yang khilaf yang lebih besar. Bahkan hanatole pemutus perkara. Hanali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu hanali tren. Dari masa para sahabat yang paling mulia hana truk le wahyu. Hana le so hana truk le Jibril le pegah sesuatu. Maka miona orang Cina ke pegah ro gabu-abu atau ke pegah ro syekh besar, pegah truk Jibril berkelam, ke pegah nyo yang pasti pendusta. Nyo truk urang ke pegah gamelumpo Allah berkelam ke pegah nyo harus tazikir serbega dalam ro Jumaat. Mahan truk iraya yang pasti pendusta. Ya mungkin gedinggal ke lupa, yang pasti yang kan dari Allah, pasti dari setan. Kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat ataupun khulafaur rasyidin ketika mereka mendapati hal yang baru. Ketika masa Abu Bakar, Umar dan Uthman serta Ali tentunya Islam tersebar lebih luas. Romawi kan dibuka, penyebaran ke Asia, India dan seterusnya. Tentunya orang-orang yang baru datang Islam, hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau hal-hal yang terjadi yang belum barang Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Para khulafaur rasyidin di sini mengumpulkan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya hadis dan ayat langsung diselesaikan dengan ayat dan hadis. Minyohana maka mereka pun berijtihad. Berfikir maka Abu Bakar bah nyo hukum redlung nyo betul maka yang dari Allah yang salah dari lu. Maka timbullah yang ketiga, truk hukum yang ketiga yang ikut untuk ijma' para sahabat.
Quran hanya adanya Rasulullah. Ya, sehingga pada masanya tersebarlah kelompok sahabat yang lebih besar, yang sahabat yang menggalak ijtihad, nah sahabat yang memahami teks. Kita berah bunuh. Bukan kiban kun Nabi hanang pahami menanto. Di antara sahabat yang memahami secara teks ialah Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Ya. Yang sahabat yang suka berijtihad, memahami konteks daripada perkataan firman Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ialah Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Sehingga ketika masa Ali radhiyallahu taala anhu, tersebarlah para sahabat hari sahabat di kota Madinah, sehingga yang tersebar Kufah, Irak, Medina, yang kumpul di Mekah, yang kumpul di kota Madinah. Sehingga lahirlah dua cara berfikir. Dua cara berfikir. Secara umum, secara garis besar, lahirlah dua cara berfikir yang disebut madrasah ahli Madinah dan madrasah Kufah, atau madrasah ahlu hadis wa madrasah ahlur ra'i. Lahirlah cara berfikir yang berdasarkan hadis dan ayat toh. Lahirlah cara berfikir berdasarkan hadis dan ayat, kemudian ditambah ijtihad orang-orang yang berfikir. Nah, demikian ditafsirkan makna-makna daripada ayat maupun hadis. Yang mulai lahir dua madrasah. Sehingga dari madrasahnya, dari dua cara fikirnya atau dua sikulanya, lahirlah ulama-ulama besar. Di Kufah, kebetulan di Kufahnya banyak sekali orang-orang munafik, orang-orang yang semangat bak hadis Nabi, pegah Nabi bersabda rupanya tidak ada, dan sahabat di kota Kufah, dan hadis belum dikumpulkan, maka lahirlah ulama seperti Abu Hanifah, yang dikenal sangat banyak memakai kias. Pokoknya yang penting hadis, kan hana truk hadis bak, pokoknya. Sehingga beliau memakai dalam madhab beliau memakai Al-Quran, kemudian sunnah yang mutawatir, kemudian qaul sahabi, perkataan sahabat, serta ijma' para sahabat, baru dengan hadis-hadis ahad. Bahkan disingkirkan hadis uyub, karena pada masa agaknya cukup le urung semangat pegah Nabi bersabda, rupanya tidak. Sehingga beliau itu sangat keras dalam menerima hadis. Hektat dalam menerima hadis, syaratnya cukup keras sekali. Sehingga lahirlah rakalan jino dalam beberapa hal dalam mazhab Abu Hanifah, mungkin agak berat berbeda dalam mazhab lain. Contohnya misalkan dalam solat mazhab Abu Hanifah itu boleh tidak membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah menyebutkan faqra ma tayassara laka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah boleh, selain Al-Fatihah pun juga boleh. Bahkan lahir mana tak bunuh sebab karena jauh dan para sahabat telah terpencar. Di kota Madinah itu tempat berkumpulnya para sahabat, sehingga lahirlah para ulama yang berpegang teguh pada hadis-hadis Nabi, dan mereka mendapatkan banyak sumber di hadis. Karena sahabat le je katanya para sahabat. Lahirlah seperti Imam Malik. Sehingga berat berbeda pendapat antara Malik dan Abu Hanifah. Nah, kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mungkin yang imam-imam terkenal di antara kitanya ialah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdua itu lebih moderat, karena orangnya lahir di masa Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik, juga belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang murid daripada Abu Hanifah. Sehingga beliau mazhab yang mengumpulkan dua. Hadis beliau pakai, pendapat pakai. Sehingga beliau belajar dari dua madrasah, dua sekolah, dua tempat cara berfikir. Sehingga beliaulah orang yang pertama kali mencetuskan ilmu usul fiqh. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Di sopan tentang yang belajar usul fiqh yang pahala Imam Syafi'i mendung. Murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih banyak lagi mengumpulkan antara mazhab-mazhab yang berselisih. Sehingga kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, takalan misalkan dalam mazhab dan mazhab orang Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i, apa saja yang menjadi dalil dalam mazhab beliau?
pu mantang yang jid ke dalil sehingga menyona sumber dari atanya langsung jid hukum dalam pendapat mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i beliau memandang yang jid ke hujjah sebagai dalil pertama Al-Qur'an tentunya, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian perkataan sahabat jika mereka sepakat, sahabat menurut sepakat maka jid ke hujjah sid. Nabi hana gukun, Allah hana berfirman, namun para sahabat sepakat perkaranya hukum A, maka jid ke hujjah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir ialah qiyas. Dalam mazhab Syafi'i mengpung. Beliau tidak percaya istihsan, tidak percaya amal ahlu Madinah, tidak percaya maslahah mursalah. Sehingga lahirlah perbedaan dalam gabung. Mazhab Abu Hanifah pakai istihsan. Mazhab Syafi'i hana getung istihsan. Mazhab Maliki kecau amal ahlu Madinah. Siapapun orang Madinah yang beramal dengan suatu amalan, maka pasti mereka mencontoh daripada orang tua mereka. Orang tua mereka pasti dari orang tua mereka lagi. Orang tua mereka pasti dari sahabat. Sahabat pasti dari Nabi. Meskipun hana dalil yang orang Madinah bubuk jika hujah. Imam Syafi'i, seandainya hana hadis, seandainya hana ayat, seandainya hana perkataan sahabat, tetap nyankan hujah. Sehingga lahirlah perbedaan-perbedaan dalam memahami suatu hukum. Kaum muslimin sedang jamaah menyatakan Allah Subhanahu wa taala, yang penjelasan secara singkat kenapa bisa timbul khilaf. Karena kita katakan tadi, pola pikir itu berbeda-beda. Nah, orang berpikir secara teks langsung menanjung, nah orang memahami secara konteks. Kemudian lahirlah hantu penyebab-penyebab yang lain, misalkan jauh daripada sumber hadis, sahabat kata terpisah-pisah, hana jidli kumpulkan hadis dan seterusnya, sehingga lahirlah pendapat-pendapat yang berbeda. Itu tidak menjadi fokus kita karena memang yang terjadi. Mantannya oronyo. Khilaf yang terjadi kiban lo Ustaz. Bagaimana cara saya menghadapi suatu khilaf? Nyo tajak pengajian hino di masjid, nyo pegah sembahyang berjamaahnya wajib. Bagi uragam, nyo han aja yang munafik maksudnya ru pegah benar. Memangna pendapat ulama yang mengatakan demikian? Berdasarkan hadis Nabi. Para sahabat mengatakan, tidaklah kami melihat orang-orang yang tidak hadir berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Melainkan dia seorang munafik yang telah dikenal kemunafikannya. Jadi masa Nabi, munafiknya semayang, dia mahajak masjid tu kan. Masa jina ustaz main rumah. Panji udah tanya daripada sahabat. Ya udah, masa Nabi urang semayang rumah munafik pun. Masa jina asal ke semayangnya urang malim, meskipun semayang rumah. Begitulah kira-kira. Takalan masa sejak pengajian mungkin di masjid-masjid saudara katanya di kalangan urang daya. Mereka mengatakan berdasarkan mazhab Syafi'i, salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya ialah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu Rasulullah mengatakan salatul jamaati khairum min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu jauh lebih banyak pahalanya ketimbang salat sendirian sebanyak 27 tingkat ataupun derajat. Nya seandainya salat tarawih yang hanjit maka kepegah Nabi beda pahala. Berarti kepegah salat tarawih apa pahala? Mazhab Syafi'i orang yang memakai banyak pola pikir dalam memahami hadis. Sehingga boleh memahami sunat muakkad. Lantas bagaimana cara kita menghadapi khilaf di antara misal tadi cara salat berjamaah. Kaum muslimin sidang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya jika ada khilaf yang kita dapatkan di antara para ulama kita dalam suatu perkara yang tengah kita pelajari atau perkara yang akan kita amalkan, maka pelajari khilaf di antara para ulama tersebut, kemudian cocok yang paling yakin menurut kita berdasarkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Ilmu awam ustaz, hana mufhum ilmi. Gimana cara jemaah memuliakan Allah SWT? Tanya HP bibirnya aja. Sumber ilmu di mana-mana. Internet terbuka. Kan dah belajar bahasa internet. Kitab-kitab dimasukkan di internet. Ulama kita berbicara di internet, di YouTube. Dengarkan apa yang mereka katakan. Hujah orangnya. Maka orang tadi ngomongnya jujur. Pasti yang yakin tu sabung. Bukan dengan hawa nafsu. Memang masuk keyakinan kita. Ya. Itu yang pertama. Ya.
Jika seandainya memang kita pelajari dua bohal atau khilaf di antara pula ulamanya, kemudian kita mendapati long lebih yakin condong lah no, kan dengan hawa nafsu memang yakin kenan, sedangkan si fulan lain condong ke dia, maka insya Allah setiap kita akan mempertanggungjawabkan puyan dan pubut, dan insya Allah memang yakin berdasarkan ilmu Allah akan betul dan insya Allah. Meskipun hasilnya beda-beda, ada beberapa sahabat. Nah yang salat berjalan, nah salat dibanding Quraidah, dua-duanya dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tujuan mereka ialah memahami hadis, memahami agama. Namun mereka pahamnya seperti ini, sebagian ini pahamnya yang lain. Yang penting ada dasarnya, ada dalil. Kemudian yang kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuntut ilmu itu harus jujur. Tajak